Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Kalam. Tanpa menunggu lama-lama, mari saja kita langsung jawab pertanyaan nomor 1. Teologi Islam merupakan istilah lain untuk ilmu yang membahas tentang aspek keyakinan dalam Islam. Istilah-istilah lain untuk ilmu ini antara lain adalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu akidah, atau ilmu kalam. Dari kedua sumber itulah, prinsip-prinsip ajaran teologi Islam digali dan kemudian disusun secara sistematis oleh para ulama dari masa ke masa. Selain itu, ilmu kalam juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang wujud-wujud Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya, serta membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya. Memahami dan mempelajari teologi Islam memiliki urgensi yang besar dalam konteks dunia modern yang kompleks seperti sekarang. Teologi Islam memungkinkan individu untuk memahami ajaran, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip agama Islam secara mendalam yang berpengaruh sangat penting untuk memperkuat dialog antar budaya dan mengatasi konflik yang mungkin akan muncul nantinya. Selain itu, teologi Islam juga membantu kita sebagai individu muslim untuk memperkuat identitas agama dan meresapi nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas yang terkandung dalam ajaran Islam sehingga kita dapat menghadapi tantangan identitas dan pengaruh budaya yang seringkali membingungkan di dunia modern ini. Dengan demikian, mempelajari teologi Islam memiliki urgensi yang besar dalam membantu kita sebagai individu dan masyarakat untuk saling menghargai dan memahaminya dengan lebih dalam. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ilmu kalam, filsafat, dan juga tasawuf sebetulnya memiliki beberapa perspektif yang berbeda-beda. Dalam ilmu kalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat sebagai Tuhan yang Maha Esa, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan agung, serta memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang mutlak. Lalu, dalam filsafat atau mungkin khususnya filsafat Islam, keberadaan Allah lebih berfokus pada aspek metafisika dan epistemologi. Filsafat Islam mempelajari tentang Allah melalui analisis rasional dan kritis, serta menggunakan pendekatan yang lebih luas dan juga abstrak. Dalam filsafat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dilihat sebagai Tuhan yang Maha Esa, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan agung, serta memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang mutlak. Dan terakhir, dalam tasawuf, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfokus pada aspek spiritualitas pengalaman rohani. Tasawuf mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode meditasi, zikir, dan tazkiyah, serta menggunakan pendekatan yang lebih personal dan intuitif. Dalam tasawuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dilihat sebagai Tuhan yang Maha Esa, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan agung, serta memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang mutlak. Maka, kesimpulannya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf memiliki beberapa persamaan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat sebagai Tuhan yang Maha Esa, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan agung, serta memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan yang mutlak. Namun, masing-masing disiplin ilmu memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu kalam berfokus pada analisis logika dan penalaran, sementara filsafat Islam berfokus pada analisis rasional dan juga kritis, dan terakhir yaitu dalam tasawuf berfokus pada metode spiritualitas dan pengalaman rohani. Khawarij
Khawarij adalah sekte yang terbentuk karena ketidaksetujuan terhadap keputusan Ali karena Ali telah bersedia dan menerima tahkim pada perang Siffin. Aliran Khawarij ini muncul karena ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes kepada Ali yang telah menerima tahkim pada saat perang Siffin, yang pada akhirnya aliran ini keluar dari kelompok Ali. Aliran Khawarij mempunyai doktrin-doktrin pokok yang sifatnya terlalu radikal, anarkis, dan memusuhi semua pihak dan tidak mau diatur. Aliran Murji'ah sebagaimana halnya dengan aliran Khawarij pada mulanya berkaitan dengan persoalan politik. Aliran Murji'ah ini memiliki cara pemikiran bahwa orang Islam yang berbuat dosa besar tidaklah menjadi kafir, melainkan tetap mukmin. Persoalan dosa besarnya diserahkan kepada Tuhan dalam keputusan kelak di hari perhitungan. Kalaulah dosa besarnya diampuni Tuhan, maka jelas ia akan masuk surga. Akan tetapi, misalkan dosa besarnya tidak diampuni Tuhan, maka mereka berharap bagi pelaku dosa besar untuk diberi ampunan oleh Tuhan sehingga dapat masuk surga. Pada dasarnya, kaum Murji'ah merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi di antara mereka dan justru mengambil sikap menyerahkan semua pertentangan atau masalah yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Murji'ah sangat membenci hal-hal yang berhubungan dengan politik dan kekhalifahan. Makanya, kaum Murji'ah ini dikenal sebagai kelompok bungkam dikarenakan sikap inilah yang membuat kaum Murji'ah selalu diam dalam persoalan politik. Pokok ajaran kaum Murji'ah pada dasarnya berasal dari gagasan atau doktrin yang mereka percaya, yaitu irja atau arja'ah, dua ajaran yang sangat penting menurut kaum Murji'ah, yaitu tentang pelaku dosa besar dan masalah iman. Lalu ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah pada mulanya merupakan kelompok aliran teologi bersifat ketuhanan dan berhubungan dengan akidah tauhid. Kemudian berkembang dan merambah ke berbagai dimensi keilmuan keislaman yang lain, di antaranya seperti tasawuf, akhlak, filsafat, fikih, dan juga tafsir. Istilah Jabar dapat diartikan menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pengertian ini, Jabariyah ada dua bentuk, yaitu Jabariyah murni dan juga Jabariyah moderat. Terdapat perbedaan yang mencolok antara Jabariyah murni dengan Jabariyah moderat, yaitu terletak pada ada tidaknya peranan manusia dalam setiap perbuatannya. Jabariyah murni sangat menafikan peran manusia, artinya manusia tidak mempunyai daya atau kekuatan kehendak apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Jabariyah moderat masih mengakui adanya peran manusia di dalam perbuatannya, walaupun peran yang diberikan manusia adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kemudian memunculkan istilah kasab yang menurut paham kasab bahwa manusia itu tidaklah majbur atau dipaksa oleh Tuhan. Tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta. Lalu yang terakhir ada Qadariyah. Qadariyah adalah orang-orang yang meyakini bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri, baik perbuatan terpuji maupun perbuatan buruk, dan tidak ada intervensinya dengan Allah. Dengan kata lain, paham Qadariyah tidak mempercayai adanya takdir atau ketentuan Allah yang telah ditetapkan pada zaman azali, karena seluruh perbuatan, tingkah laku baik atau buruk secara totalitas dinisbatkan pada manusia. Penganut Qadariyah menganut paham kebebasan berkehendak dengan meniadakan kekuasaan Tuhan baik dalam perbuatan moral manusia, keadilan, maupun dalam menanggapi pemaafan terhadap pelaku dosa. Jadi, paham Qadariyah menolak penisbatan kepada Tuhan terlepas apakah yang berhubungan dengan dasar hukum dan perbuatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.